Saya Devita dan rekan saya Vira Zabia ingin mempresentasikan proyek UAS, analisa proses bisnis dan pengembangan perangkat lunak pada aplikasi Easy Departure. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu di bab 1, proses bisnis baru. Easy Departure mengintegrasikan seluruh layanan perjalanan dalam satu aplikasi yang cepat dan efisien, mulai dari registrasi hingga pengiriman bukti pemesanan. Yang pertama yaitu ada perancangan paket perjalanan. Pengguna dapat menyusun sendiri paket perjalanan, termasuk tiket pesawat, hotel, destinasi wisata, dan terguide secara fleksibel melalui sistem modular. Kemudian yang kedua ada pemesanan layanan. Sistem memproses pemesanan dengan mensinkronisasi jadwal dan ketersediaan layanan melalui API Mitra, memastikan semua layanan tersedia dan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian di sini yang ketiga, ada rencana perjalanan dan detail pemesanan. Aplikasi ini otomatis menyusun itinerari harian lengkap dengan jadwal, estimasi waktu, dan rincian biaya dibantu oleh tim UX untuk tampilan yang informatif. Kemudian, di sini ada proses pembayaran. Menyediakan berbagai metode pembayaran yang aman melalui payment gateway dan memverifikasi otomatis dan juga memiliki bantuan customer service jika ada kendala. Kemudian ada pengiriman bukti pemesanan. Setelah pembayaran, sistem mengirim etiket dan bukti pemesanan ke akun dan email pengguna dikelola oleh sistem dokumentasi otomatis. Kemudian di sini ada PPMN-nya. Diagram ini menggambarkan alur pemesanan paket perjalanan melalui Easy Departure, yaitu yang dimulai dari user yang memilih berbagai pilihan layanan seperti tiket pesawat, hotel, destinasi wisata, dan terguide. Setelah user memilih dan melakukan pemesanan, sistem akan menyusun detail dan menampilkan ringkasan biaya, lalu melanjutkan ke proses pembayaran. Jika berhasil, sistem akan melanjutkan proses pembayaran. Namun jika gagal, sistem langsung akan mengarahkan ke customer service. User memilih metode pembayaran dan melakukan transaksi. Sistem yang berhasil akan mengelola pembayaran dan mengkonfirmasi pesanan ke masing-masing pihak eksternal seperti hotel, tempat wisata, tour guide, dan lain-lain. Setiap pihak akan mengkonfirmasi dan mengirimkan bukti pemesanan ke dalam sistem. Bukti ini kemudian diteruskan ke user yang kemudian dapat melihat dan menyimpannya sebagai bukti di akhir transaksi. Selanjutnya saya akan bahas di bab 2. Di bab 2 ini ada use case diagram. Nah, jadi use case diagram ini tuh menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur-fitur utama di dalam aplikasi Easy Departure nih. Nah, misalnya di sini ada user. User itu bisa login, kemudian memesan tiket, melakukan pembayaran, melihat itinerary, dan mengakses e-tiket. Nah, diagram ini tuh juga ngebantu kita buat ngelihat fitur apa aja sih yang bisa diakses dan oleh siapa secara visual dan menyeluruh. Nah, selanjutnya di sini ada spesifikasi use case. Bisa di-scroll ke bawah. Jadi di spesifikasi use case ini tuh menjelaskan secara rinci bagaimana interaksi antara user dan sistem berlangsung untuk setiap fitur utama dalam aplikasi Easy Departure. Nah, jadi setiap use case itu kan punya 4 komponen penting ya. Di sini diantaranya ada aktor, yaitu siapa yang berinteraksi, seperti user atau sistem. Kemudian juga ada precondition, yaitu syarat awal sebelum proses itu dilakukan. Ini juga ada flow of event, di situ adalah langkah-langkah yang terjadi selama proses, dan post condition yaitu hasil akhir dari proses tersebut. Nah, misalnya dalam proses login, user itu kan membuka halaman login, kemudian mengisi data, sistem memvalidasi data, kemudian mengarahkan user itu ke dashboard jika berhasil. Nah, sedangkan pada bagian pemesanan tiket pesawat atau tiket paket perjalanan, user itu kan memilih tiket, hotel, wisata, lalu sistem menyimpan datanya untuk dilanjutkan ke pembayaran. Nah, spesifikasi ini tuh penting banget karena membantu pengembang memahami alur kerja setiap fitur secara teknis dan detail sebelum masuk ke tahap implementasi sistem gitu. Dan selanjutnya ada activity diagram. Nah, activity diagram di aplikasi Easy Departure itu menggambarkan alur aktivitas yang dilakukan oleh user dari awal sampai akhir penggunaan aplikasi tersebut. Nah, dimulai dari login yang kita bisa lihat di sini atau registrasi. Jika berhasil, user itu akan diarahkan ke halaman utama. Setelah itu, user bisa lanjut ke pemesanan paket perjalanan dengan memilih tiket pesawat, hotel, kemudian juga destinasi wisata dan tour guide-nya. Nah, setelah paket perjalanan dipilih itu, user masuk ke proses pembayaran, lalu sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis. Jika sukses, user akan menerima bukti pemesanan dan etiket. Nah, diagram activity ini tuh menunjukkan bahwa proses proses ini tuh berjalan secara terstruktur dengan pengambilan keputusan yang jelas, misalnya saat validasi login atau pemilihan metode pembayaran. Jadi yang bisa kita simpulkan dari activity diagram ini tuh dia membantu memahami alur yang secara logis dan alur kerja sistem dari awal user masuk sampai selesai melakukan transaksi gitu. Selanjutnya bisa di-scroll ke bawah. Kemudian di sini ada kelas diagram. Nah, di sini user dapat melakukan registrasi dan login, kemudian melihat dan melakukan pemesanan serta pembayaran. Layanan yang dapat dicari dan dipesan oleh user yaitu ada pemesanan tiket pesawat, hotel, tempat wisata, dan juga terguide. Kemudian pembayaran dilakukan setelah melakukan pemesanan. Lalu itinerary berisi jadwal perjalanan yang di-generate otomatis setelah user melakukan pembayaran. Di sini relasi antar kelasnya yaitu satu user bisa memiliki banyak pesanan. Kemudian satu pemesanan bisa berisikan tiket pesawat, hotel, dan beberapa tempat wisata serta beberapa terguide. Kemudian tiap satu pesanan memiliki satu pembayaran. Kemudian di sini itinerary merangkum yang dipesan setelah user selesai membayar.
Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Jadi sequence diagram di aplikasi Easy Departure ini tuh menggambarkan urutan interaksi antar aktor dan sistem dalam setiap proses utamanya. Nah, mulai dari registrasi dan login yang bisa kita lihat sini. Jadi diagram itu memperlihatkan bagaimana si user itu mengisi data, lalu sistem memvalidasi dan memberi respon. Kemudian bisa lanjut ke bawah, pada pemesanan perjalanan, user itu berinteraksi dengan sistem bertahap dari memilih tiket, kemudian juga reservasi hotel, dan pemesanan tiket destinasi wisata, itu tuh semua disimpan oleh sistem gitu. Jadi kita bisa lihat juga ke bawah nih yang bagian pembayaran. Nah, di bagian pembayaran ini, sekuensinya itu menunjukkan bahwa proses pemilihan metode pembayaran seperti validasi oleh sistem hingga konfirmasi dan penyimpanan bukti pembayaran gitu. Lalu untuk bagian rencana perjalanan yang bisa kita lihat juga di bagian sekuensi diagram ini, dan bagian bukti pemesanan, sistem itu menampilkan itinerary secara otomatis dan menyediakan etiket yang bisa diakses kapan saja oleh user. Kemudian juga intinya tuh sekuensi diagram ini memudahkan kita melihat alur komunikasi antara user dan sistem secara detail dan runtut dari awal hingga akhir prosesnya gitu. Selanjutnya bisa lanjut ke bagian prototype dan mockup. Kemudian di bagian mockup ini yang pertama ada splash screen yang menjelaskan rancangan visual dimulai dari splash screen sebagai identitas awal dari aplikasi kami. Kemudian di sini ada onboarding yang memperkenalkan fitur seperti pemesanan tiket, reservasi hotel, pencarian tour guide, dan juga tempat wisata. Kemudian ada halaman register yang akan ditampilkan jika user belum memiliki akun, dan kemudian ada halaman login yang di sini tersedia fitur forgot password dan juga remember me. Kemudian di sini lanjut ke ada halaman pemesanan atau paket perjalanan yang memudahkan pengguna untuk memilih tiket, hotel, destinasi wisata, hingga terguide dalam satu alur. Kemudian ada halaman pembayaran yang menampilkan berbagai metode pembayaran. Setelah itu, pengguna dapat melihat rencana perjalanan dalam format itinerary. Kemudian di sini ada halaman bukti pemesanan yang memuat etiket pemesanan untuk melihat barcode dan tiket-tiket pesawat. Kemudian di sini selanjutnya ada prototype yang merupakan alur keseluruhan dari aplikasi kami ini. Jika belum jelas, ini terdapat linknya. Kemudian di sini juga dicantumkan user flow, di mana koneksinya lebih terlihat jelas. Kemudian langsung saja ke bab 3, yaitu yang pertama ada transaction worker, yaitu orang-orang yang menangani proses operasional harian yang sifatnya administratif dan berulang. Perannya yaitu ada customer service yang menangani kendala pembayaran dan lain-lainnya. Kemudian ada administrator sistem yang bertugas mencatat, mengelola, dan memastikan data pemesanan tercatat dengan benar. Kemudian ada operator verifikasi yang memeriksa status etiket dan melakukan pengecekan. Kemudian di sini ada integration workers yang bekerja di balik layar untuk menyatukan berbagai sistem dan layanan dari pihak luar ke dalam satu sistem aplikasi. Perannya yaitu ada back-end developer yang bertugas menghubungkan API, kemudian DevOps engineer yang memastikan semua server dan layanan terkoneksi, kemudian ada analisis integrasi yang bertugas untuk memantau apakah data dari aplikasi berhasil tersimpan. Kemudian ada quality assurance engineer yang mengetes apakah integrasi sistem berjalan lancar tanpa error atau bug. Nah, selanjutnya ada expert worker. Jadi dia adalah pekerja yang mempunyai keahlian khusus untuk mendukung fitur-fitur di aplikasi Easy Departure, misalnya data science. Itu tugasnya dia adalah merancang sistem rekomendasi wisata, kemudian juga di sini ada ahli travel, dia bertugas untuk menyusun konten dan paket perjalanan, serta UX research yang meningkatkan tampilan dan kenyamanan aplikasi. Nah, sementara itu untuk collaboration worker itu berperan dalam menjembatani kerjasama antar tim dan mitra. Contohnya, di sini ada manager project, yaitu berkoordinasi dengan tim internal dan eksternal, kemudian juga kalau community manager, sini juga ada dia tuh yang menjadi penghubung pengguna dengan layanan lokal dan konten editor yang bekerja sama dengan travel blogger untuk membuat konten menarik di aplikasi Easy Departure ini gitu, seperti iklan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya dan rekan saya untuk proyek UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.